Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Walhamdulillahi alladhi أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. وبعد. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak sembari kita menunggu datangnya salat Isya untuk kita sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, khususnya insyaallah yang berbahagia ini dalam rangka kita memperingati Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah nanti kita akan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang peristiwa tersebut serta kita akan ambil hikmahnya. Seraya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal soleh yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang berhalangan hadir karena uzur syar'i, khususnya jamaah Masjid Miftahul Jannah yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka dan Allah beri kesembuhan kepada mereka. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi mardana wa maradal muslimin. Ishfihim fa innaka antas syafi la shifaan illa shifauka. Sifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Saudara-saudara kita yang safar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka. Saudara-saudara kita yang terzalimi, yang kena musibah dimanapun mereka berada, wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan, di Syria, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran atas kesabaran dan Allah berikan solusi yang terbaik kepada mereka.
serta saudara-saudara kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah Masjid Miftahul Jannah dan kaum muslimin semuanya, wabil khusus saudara-saudara kita yang gugur di medan jihad di Palestina, di Sudan, di Syria, demikian juga saudara-saudara kita korban banjir bandang di Sumatera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal saleh mereka. Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi para syuhada dan menjadikan kuburan mereka menjadi taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وجارا خيرا من جارهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار برحمتك يا آمين 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 يا رب العالمين. Hadirin yang berbahagia, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini dalam rangka kita memperingati Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana biasanya kita mengkaji al-arba'in fi fadailil Quran, al-ahadits al-arba'in fi fadailil Quran, maka pada kesempatan yang berbahagia ini tetap tema utamanya terkait dengan hadis, namun insyaallah nanti akan lebih fokus, ya, kita fokuskan pada hadis yang terkait dengan Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin berbahagia, peristiwa Isra wa Mi'raj merupakan salah satu di antara mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hal itu sebagai wujud penghormatan dan sekaligus pelipur lara setelah paman dan istri beliau meninggal dunia. Peristiwa ini juga sebagai penghibur, ya, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduk Taif. Dan oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa tahun ini disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kalau kita tinjau dari segi ta'rif lughawi kalimat Isra wa Mi'raj, jadi Isra itu berasal dari kata asra yusri isra, artinya adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari. Nah, Mi'raj itu secara lughawi artinya adalah kendaraan atau alat naik, atau bisa juga disebut dengan tangga. Jadi Isra Mi'raj adalah peristiwa bersejarah dalam Islam yang merupakan perjalanan luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan di malam hari. Jadi Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Sementara Mi'raj adalah naik, di mana baginda Rasulullah naik dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh Sidratul Muntaha untuk kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita tinjau dari segi ta'rif lughatan wa syar'an. Hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Walaupun para ulama berselisih tentang waktu kejadiannya, artinya yang pasti itu adalah 10 tahun kenabian, ya. Yang tidak ada perselisihan yaitu tentang kebenaran peristiwa ini. Karena apa? Karena kejadian ini diabadikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla menyebutkan peristiwa ini di dua tempat di dalam Al-Quran. Ya, ini yang menjadi landasan utama, yang menjadi dalil yang sangat kuat terkait dengan peristiwa Isra wa Mi'raj ini. Yang pertama adalah Quran surah Al-Isra ayat 1 dan juga surah An-Najm ayat 13 sampai dengan 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin berbahagia, ayat ini diawali dengan kalimat subhanah. Ya, di mana Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak ada satu ayat yang diawali dengan kalimat tasbih subhan, melainkan bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang luar biasa. Nah, termasuk di sini ada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Khariqun lil 'adah. Ya, luar daripada kebiasaan pada umumnya. Makanya disebut dengan mukjizat. Kemudian juga dibarengi dengan kalimat bi'abdihi. Ya, kalimat bi'abdihi yang menunjukkan bahwasannya ubudiyah itu lebih diutamakan atau lebih utama kedudukannya daripada risalah. Oleh karena para ulama mengatakan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat bi'abdi. Sebenarnya bisa saja Allah menggunakan subhanalladzi asra birusuli. Tapi di sini menggunakan kalimat bi'abdihi, ya. Karena kalau kalimat bi'abdi ini dari hamba ke Allah Subhanahu wa taala, sementara risalah itu dari Allah kepada hambanya. Nah, itu sedikit rahasia daripada kebahasaan, ya. Dari segi lugawi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tasbih dan juga kalimat abdun pada ayat ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 12 sampai dengan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatumarunahu 'ala ma yara ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Sadaqallahul azim. Maka apakah kamu, kaum musyrikin Makkah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, inilah dalil yang menegaskan tentang peristiwa Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu bagi kita orang yang beriman, maka wajib hukumnya untuk mengimaninya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Adapun terkait dengan pembuktian secara sains dan seterusnya, itu adalah cara kita untuk semakin meyakinkan kita, semakin memantapkan keyakinan kita tentang peristiwa Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian berikutnya hadis tentang Isra wa Mi'raj. Hadis-hadis yang menerangkan peristiwa Isra wa Mi'raj adalah
hadis-hadis yang bersifat mutawatir. Nah, kalau hadirin sekalian pernah mendengar istilah mutawatir, ini diantara istilah mustalah dalam hadis. Jadi hadis ditinjau dari segi sampainya riwayat itu kepada kita dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hadis ahad dan hadis mutawatir. Kalau hadis ahad itu sampai kepada kita itu dengan jalur sahabat tidak sampai 10, jadi 1 sampai 9. Ya, 9 sahabat yang menerangkan tentang hadis tersebut. Sementara mutawatir itu adalah 10 ke atas. Lah, hadis-hadis yang menerangkan tentang peristiwa Isra wa Mi'raj ini masuk kategori hadis yang mutawatir. Artinya tidak mungkin mereka para sahabat itu kemudian bersekongkol untuk berbohong terkait dengan peristiwa ini. Sudah tidak bisa lagi dibantah. Nah, ini maksud daripada mutawatir. Jadi jalurnya itu sangat banyak. Bahkan ya Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj itu ya, beliau menyebutkan bahwa ada 16 sahabat yang meriwayatkan peristiwa ini. Di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, kemudian Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu an, kemudian Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah Al-Aslami, Hudzaifah bin Al-Yaman, kemudian Shaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi inilah jalur riwayatan terkait dengan peristiwa Isra wa Mi'raj. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kutipkan salah satu di antaranya yang menurut kami yang lumayan rinci ya terkait dengan peristiwa Isra wa Mi'raj ini. Karena hadis-hadis yang menerangkan tentang peristiwa Isra wa Mi'raj ini satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah, kami kutipkan dan kami bacakan di sini cukup panjang ya. Langsung kita maknakan saja nanti. Salah satu hadis tentang Isra Mi'raj yang kita ambil dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sebagai berikut. Yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam utitu bil buraq. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa ini dengan menyatakan utitu bil buraq. Kendaraan burak yang disebut dengan burak itu didatangkan kepadaku. Wa huwa dabbatun abyadun tawilun. Dia merupakan hewan yang berwarna putih yang panjang fauqal himar. Ya, fauqal himar, ia lebih tinggi daripada himar, wa dunal bighal, dan dia lebih pendek daripada bighal. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Ia meletakkan langkahnya itu atau ia melangkah itu sejauh pandangan matanya. Hafiratu inda muntaha tarfihi. Qala farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka aku mengendarai burak itu sampai aku kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Qala, beliau lanjut menceritakan, farabattuhu bil halaqati allati yarbitu fihi al-anbiya. Maka aku mengikat burak tersebut di tempat yang biasa para anbiya mengikat kendaraannya. Qala, beliau lanjut menceritakan, summa dakhaltu masjidil fa shallaitu fihi rak'atain. Maka kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa dan aku salat di dalamnya 2 rakaat. Summa kharajtu faja'ani Jibril. Lalu kemudian aku keluar dari Masjidil Aqsa, lalu kemudian malaikat Jibril mendatangiku. Faja'ani Jibrilu alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Sambil membawa bejana yang berisikan satu berisi khamr dan satu berisi laban, susu. Fakhtartul laban. Maka ketika aku ditawarkan keduanya, aku memilih laban, aku memilih susu. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, ikhtartal fitrah, kamu telah memilih kesucian. Thumma araja bina ila sama. Lalu kemudian setelah itu aku dibawa ke langit. Summa araju bina ila sama fastabtaha Jibril. Maka Jibril meminta untuk dibukakan. Faqila, maka ditanya kepadanya, man anta? Siapa engkau? Qala Jibril, aku adalah malaikat Jibril. Qila wa man ma'aka? Maka ditanya lagi kepadanya,
Man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, maka ditanya kepadanya, wa qad bu'itsa ilaih, apakah dia telah diutus untuk bertemu dengannya? Qala qad bu'itsa ilaih, iya, ia telah diutus untuk bertemu dengannya. Maksudnya dia telah diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fafutiha, maka langit pertama dibuka. Fafutiha lana fa idza ana bi Adam. Maka ketika pintu langit yang pertama dibuka, aku bertemu dengan Adam alaihi salam. Farahhaba bi wa da'ali bi khair, maka ia menyambut kedatanganku dan kemudian ia mendoakanku kebaikan. Wa da'ali bi khair. Maka kemudian setelah itu summa araja bina ila as-sama'its tsaniyah. Maka aku kemudian dibawa ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril minta untuk dibukakan. Fakila, maka ditanyakan kepadanya, man anta? Siapa engkau? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila, ditanya kepadanya oleh penjaga langit, wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, bersamaku adalah Muhammad. Qila, maka ditanya kepadanya, wa qad bu'isa ilaih? Qala qad bu'isa ilaih, apakah ia telah diutus untuk bertemu dengannya? Dia mengatakan, qala qad bu'isa ilaih, iya, ia telah diizinkan untuk bertemu dengannya. Fafutiha lana, maka dibukakan bagi kami pintu ya langit yang kedua. Fa idza ana bibnil khalah Isa bin Maryam wa Yahya ibni Zakaria. Maka kemudian di pintu langit yang kedua ini aku bertemu dengan Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Farahhaba wa da'awali bi khair, maka keduanya menyambut kedatanganku, lalu kemudian keduanya pun mendoakanku kebaikan. Summa araja bi ila as-sama'its tsalisah, lalu kemudian aku dibawa menuju langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril, ketika sampai pada langit yang ketiga, malaikat Jibril minta untuk dibukakan. Faqila man anta, maka penjaga pintu langit yang ketiga bertanya, man anta? Siapa engkau? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qila wa qad bu'isa ilaihi? Qala qad bu'isa ilaihi. Fafutiha lana, maka dibukakan pintu langit yang ketiga bagi kami. Fa idza ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Ketika pintu langit yang ketiga dibukakan, maka ternyata di situ ada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Idza huwa qad u'tiya syatral husni farahhaba wa da'ali bi khair. Maka ia menyambut kedatanganku dan juga sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, ia mendoakan kebaikan untukku. Thumma araja bina ila as-sama'ir rabi'ah. Lalu kemudian aku dibawa untuk menuju langit yang keempat. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril alaihi salam minta untuk dibukakan pintu langit yang keempat. Qila man hadha? Penjaga pintu langit bertanya, siapa ini? Qala Jibril. Malaikat Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala wa qad bu'isa ilaihi? Qala qad bu'isa ilaihi. Fafutiha lana, maka kemudian pintu langit yang keempat dibukakan bagi kami. Fa idza ana bi Idris alaihi salam. Farahhaba wa da'ali bi khair. Maka ternyata di situ ada Nabi Idris alaihi salam, lalu kemudian ia menyambut kedatanganku, wa da'ali bi khair, dan kemudian ia mendoakan kebaikan untukku. Qala Allahu azza wa jal wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Maka kami angkat ia ke tempat yang tinggi. Thumma araja bina ila as-sama'il. Lalu kemudian setelah itu malaikat Jibril membawanya lagi naik ke langit yang kelima. Fastaftaha Jibril, sebagaimana biasanya
sampai pintu langit yang kelima, malaikat Jibril minta agar dibukakan. Maka dia pun ditanya, man anta? Qala Jibril, siapa engkau? Aku adalah malaikat Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad, siapa bersamamu? Bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qila wa qad bu'isa ilaihi? Qala qad bu'isa ilaihi. Jadi semua pertanyaannya sama. Ya. Fafutiha lana fa idza ana biharun. Lalu ketika pintu langit yang kelima dibukakan, ternyata di situ ada Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam. Farahaba wa da'ali bi khair. Maka ia pun menyambut kedatanganku, dan kemudian sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, ia pun mendoakan kepadaku kebaikan. Lalu kemudian setelah itu summa araja bina ila sama'is sadisah. Setelah melewati pintu langit yang kelima, maka aku pun diajak naik lagi, araja bina ila sama'is sadisah, menuju langit yang keenam. Fastattaha Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril pun minta agar dibukakan pintu langit yang ke-6. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Siapa ini? Aku adalah malaikat Jibril. Siapa bersamamu? Bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qila wa qad bu'isa ilaihi? Qala qad bu'isa ilaihi. Sama pertanyaannya, apakah ia telah diizinkan untuk berjumpa dengannya? Iya, ia telah diizinkan untuk berjumpa dengannya. Maka faputiha lana fa idza ana bi Musa sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata pada langit yang ketujuh ini ia disambut oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Farahaba wa da'ali bi khair. Maka sebagaimana biasanya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa pun mendoakan kebaikan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Thumma araja bina ila sama'is sabi'ah. Lalu kemudian sampailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh. Summa araja bina ila sama'is sabi'ah fastattaha Jibril. Maka sebagaimana biasanya malaikat Jibril meminta agar pintu langit ketujuh dibukakan. Faqila man hadha? Ditanya kepadanya, siapa ini? Qala Jibril. Aku adalah malaikat Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qila, ditanyakan juga sama pertanyaannya. Wa qad bu'isa ilaih? Qala qad bu'itha ilaih. Fafutiha lana. Maka pintu langit ketujuh pun dibukakan. Fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musdidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Ya, ternyata di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang ketika itu ia sedang berada di Baitil Ma'mur, ya. Mana dalam surah At-Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansur fil baitil ma'mur was-saqfil marfu. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaih. Yang mana Baitul Ma'mur ini setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya. Ketika yang 70.000 ini keluar dari Baitul Ma'mur, ia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk kembali lagi. Itu saking banyaknya para malaikat. Silih berganti terus menerus untuk masuk ke Baitul Ma'mur. Lalu kemudian setelah itu, thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Lalu kemudian malaikat Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil filah. Yang mana Sidratul Muntaha itu daunnya bagaikan ka'adhanil fiyalati, bagaikan telinganya gajah. Ya, kita tidak bisa menggambarkannya ya. Waraquha ka'adhanil fiyalah, kita hanya bisa menerjemahkannya secara tekstual apa adanya. Wa idza thamaruha kal khilal, yang mana buahnya bagaikan gentong. Qala fa auhallahu ilayya ma auha.
maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku, ma auha. Fa farada alayya 50 salatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku untuk melaksanakan 50 salat, 50 salatan fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap malam, di setiap hari dan setiap malamnya. Nah, ini awalnya ya. Pensyariatan salat ini satu-satunya syariah yang pensyariatannya langsung di langit. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Adapun syariat-syariat yang lain ketika baginda Rasulullah berada di bumi. Dan inilah menunjukkan keistimewaan daripada salat ini. Jadi salat ini adalah hadiah atau boleh katakan oleh-oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mi'raj. Jadi fa'auha Allahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Panazaltu ila Musa. Maka ketika selesai pensyariatan salat ini, Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ya ke Nabiullah Musa alaihi salam. Panazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka ala ummatika. Apa yang disyariatkan, apa yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu? Qultu 50 salatan. Telah diperdukan untuk umatku 50 kali salat. 50 salatan. Qala irji ila rabbik. Nabi Musa berkata, irji ila rabbik. Balik lagi ke Rabbmu. Balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Fas'alhu takhfif, minta keringanan. Fas'alhu takhfif, fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. La yutiquna dzalik. Fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum. Dan sungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan mereka tidak mampu juga untuk melakukan itu. Qala, maka faraja'tu ila rabbi faqultu ya Rabb khaffif ala ummati. Maka aku pun segera balik ke Rabb, ya. Lalu kemudian aku minta keringanan, khaffif ala ummati. Fahatta anni khamsan. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan salat 5 waktu. Faraja'tu ila Musa faqultu khatta anni khamsan. Aku berjumpa lagi dengan Nabi Musa dan aku tak katakan kepadanya, telah ditetapkan untukku 5 waktu. Qala, Nabi Musa kemudian mengatakan, inna ummataka la yutiquna dzalik. Sudah, balik lagi. Umatmu enggak mampu melakukan itu. La yutiquna dzalik. Farji' ila rabbik, kembali lagi ke Rabb. Fas'alhu takhfif, minta lagi keringanan. Qala falam adzal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa. Aku terus bolak-balik ya ke Nabi Musa, lalu balik lagi ke Rabb ya. Hatta qala ya Muhammad innahunna 5 salawat. Sudah, sekarang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan hatta qala ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna 5 salawat. Sudah aku tetapkan untukmu 5 waktu. Kulla yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malamnya. Likulli salatin asrun, ya. Setiap salat itu sebanding dengan 10. Fadzalika khamsuna salatan. Sehingga itu sebanding dengan 50 salat. Jadi 5 waktu yang kita lakukan itu dengan izin Allah sebanding dengan 50 salat yang telah ditetapkan di awal itu. Jadi hakikatnya sama saja sesungguhnya. Walaupun secara waktu itu ditakhfif, ya, harusnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 waktu, ya. Maka yang 5 ini sebanding dengan yang 50 kali itu. Ya. Inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Asrun fadzalika 50 salatan. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha. Nah, ini hikmah lain ya. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha.
kutibat lahu hasanatan. Fa in amilaha kutibat lahu asran. Jadi barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum sempat untuk melakukannya, kutibat lahu hasanatan, maka itu sudah dicatat untuknya satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu asran. Kalau ternyata ia benar-benar melakukannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka ia punya peluang potensi untuk mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Sebaliknya kalau yang melakukan sayyi'ah, kejelekan, maka tidak dicatat melainkan satu kejelekan saja, dan dia tidak dizalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bentuk rahman Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sehingga fa'in amiraha kutibat lahu asran wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an. Jadi kalau ada orang yang hendak melakukan kejelekan, ya, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, tetapi dia tidak jadi melakukannya, lam tuktab syai'an. Dia tidak ditulis, dia tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan atau kejelekan. Fa'in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Nah, tapi kalau kemudian ia melakukannya, maka dicatat baginya satu kejelekan saja. Qala panazaltu hatta tahaitu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ujung hadis ini, panazaltu hatta tahaitu ila Musa, maka aku kemudian turun lagi ke Nabi Musa sallallahu alaihi, fa akhbartuhu faqala, aku telah kabarkan kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan irji ila rabbik. Udah balik lagi, kalau bisa balik lagi. Fas'alhu takhfif, minta lagi keringanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu min. Sudah, aku sudah malu untuk bolak-balik lagi. Sudah cukup, itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu itu. Nah, hadirin berbahagia, jadi dari sekian banyak riwayat itu, ini kalau kita rangkum, ya, peristiwa Isra Mi'raj itu yang pertama, ya, adalah disucikannya hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perantara malaikat Jibril. Jadi hati baginda Rasulullah itu dibelah itu 2 kali. Yang pertama adalah ketika beliau masih kecil, ya. Lalu kemudian yang kedua kalinya adalah ketika hendak Isra wa Mi'raj. Nah, ini dalam riwayat yang banyak, ya. Bahkan juga dalam surah Asy-Syarh ayat 1 itu juga dijadikan sebagai dalil. Alam nashrah laka sadrak, itu juga sebagai dalil tentang pembersihan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bertanya, kenapa kok dibersihkan gitu? Disucikan. Karena hikmah utamanya adalah karena hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Jadi segala hal yang berbau, yang jelek-jelek itu disingkirkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasadan waruhan. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, dari Makkah ke Al-Aqsa di Palestina. Yang mana kalau kita lihat, ya, jarak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kurang lebih itu 1461 kilometer. Ya. Dan itu kalau saya lihat itu ada kurang lebih perjalanan kalau menuju sana, perjalanan menggunakan kendaraan 16 jam 52 menit, kalau pesawat 2 jam 52 jam. Ya. Mungkin ada negara jamaah yang pernah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian yang ketiga, singgahnya Nabi Muhammad SAW ke beberapa tempat sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, itu dalam riwayat-riwayat yang lain yang tadi perwakilannya saja. Ya. Jadi beliau sempat singgah di Madinah, di Madian, di Bukit Tirsuna, dan juga di Bethlehem. Yang semuanya di situ beliau melaksanakan sholat sunnah. Kemudian setelah sampai Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW kemudian mengikat burak. Kemudian menjadi imam sholat di Baitul Maqdis.
Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan mi'raj melewati 7 lapis langit dan bertemu dengan para penghuninya. Kemudian sampainya di lapisan langit ke-7, Nabi Muhammad SAW diperintahkan ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha ada dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini mungkin terjadi perdebatan panjang ya seputar apakah di situ nanti Nabi SAW itu nazar, langsung melihat wajah Allah atau tidak. Nah, itu panjang perdebatannya ya. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Itu nanti di darul akhirah. Kita langsung bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi Musa pun pernah meminta ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi pun juga tidak bisa. Ya, yang pasti nanti kita semua akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu di darul akhirah. Dijelaskan dalam hadis yang sahih, kita melihat wajah Allah itu enggak perlu rebutan, ya. Dari mana saja kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi yang Allah akan berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah tentang perintah atau disyariatkannya salat 5 waktu. Ya, itulah secara singkat ya, secara umum peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita coba masuk sedikit terkait dengan beberapa hikmah ya yang dapat kita ambil. Yang pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan yang berlangsung dari masjid ke masjid. Minal masjid ilal masjid. Ya. Yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Mi'raj ke langit hingga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Nah, yang namanya perjalanan tentu maju. Nah, oleh karena itu para ulama membuat hikmah di sini diantaranya. Ini berarti bahwa dapat disimpulkan bahwa bila kita ingin umat ini mengalami dan mencapai kemajuan, ya, serta agar kemajuannya itu tetap terarah, maka sumber daya manusia ini harus mendapatkan pembinaan atau yang kita sebut dengan tarbiyah, yang itu pusat tarbiyahnya adalah masjid. Ya. Oleh karena itu, setiap muslim harus cinta akan masjid, gemar ke masjid, dan harus berusaha memakmurkan masjid. Sebab yang bisa memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billah. Mereka yang benar-benar menyatakan diri beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas salah, dan mereka senantiasa menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakah. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak pernah takut kepada siapapun dan apapun kecuali Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi khususnya memakmurkan masjid ini adalah dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu tadi, ya. Kita berusaha khususnya laki-laki sholat berjamaahnya 5 waktu di masjid, ya. Karena ini sholat 5 waktu ini adalah sholat atau ibadah yang paling utama. Kenapa dikatakan paling utama? Dari segi pensyariatannya saja berbeda. Ya, coba Nabi SAW mi'raj untuk mendapatkan sholat 5 waktu ini. Ini oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha, ya, kita ajak diri kita kuatkan diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita, warga sekitar kita. Mari kita berbondong-bondong, ya, untuk memakmurkan masjid.
dengan senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Ya. Kalau sudah sholat 5 waktunya penuh bagaikan kita sholat Jum'ah, wah itu berarti sudah pertanda ini masjid kita sudah sangat-sangat makmur sekali. Ya, selama ini kan yang penuh ini masih sholat Jumatnya saja. Ya. Tapi kalau udah sholat subuh, zuhur, asar ini bisa full sholat jamaah di masjid, masya Allah itu udah luar biasa. Ya, karena apa? Karena hakikatnya sholat 5 waktu yang kita lakukan ini adalah mi'raj kita secara ruhiyah. Jadi kita pun bisa melakukan mi'raj secara ruhiyah lewat sholat 5 waktu ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Nah, hadirin yang berbahagia, ini adalah hikmah yang paling utama kiranya ya terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Kita berharap mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang senantiasa mampu mengambil hikmah dan ibrah dari setiap peristiwa yang dilalui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita senantiasa mempelajari sirah-sirah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan demikian adanya. Hadirin yang berbahagia, mungkin ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita akhiri. Alhamdulillah waktu Isya sudah datang, insyaallah semuanya sudah jelas ya. Karena yang kita sampaikan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis yang sifatnya mutawatir terkait dengan Isra wa Mi'raj ini. Tinggal bagaimana sekarang kita berusaha sekuat tenaga mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiyanal yakin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.